Kembali lagi di Hops After Midnight yang akan menemani malam Jumat kalian dengan pengalaman cerita horor. Cerita ini berasal dari salah satu pendengar Hops After Midnight. Jika kalian punya pengalaman kisah horor, jangan lupa bagikan cerita kalian melalui DM Instagram ke @hopsindonesia. Pastikan kalian sendiri, jangan lupa matikan lampu, dan kencangkan volume kalian, karena Hops After Midnight segera dimulai. Episode 3, Misteri Rambut Kuntilanak. Cerita ini merupakan pengalaman pribadi yang orang lain bilang menyeramkan. Tapi buat aku, mungkin karena aku sudah terbiasa, jadi tidak semengerikan di saat awal aku mengalaminya. Kejadian ini sudah berlangsung dari semenjak aku pindah ke rumahku yang aku tempati sekarang ini. Aku tinggal di daerah Tangerang, di sebuah perumahan yang sudah lama sepertinya dibangun. Nah, lokasi rumahku ini di barisan paling belakang dan di paling pojok, jadi langsung jalan buntu. Aku pindah ke rumah ini sudah 2 tahun sampai sekarang. Dan kejadian ini terjadi di kamarku sendiri. Sejak mulai SMA, aku selalu tidur sendirian. Sebenarnya di kamarku ini sudah sering terjadi beberapa kejadian aneh. Dari mulai ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamar, tapi saat dilihat gak ada orangnya. Ranjangku yang terbuat dari besi berat ini bisa digoyang-goyangkan sendiri. Padahal berat banget kasurnya. Bahkan untuk menggesernya saja membutuhkan minimal 2 orang. Dan juga anehnya, setiap aku bangun, aku menemukan banyak gumpalan rambut kusut di lantai kamarku. Sempat aku bertanya kepada keluarga di rumah mengenai hal ini, namun tidak ada yang bisa menjawabnya. Hingga suatu ketika, Pak Deku dan sepupuku menginap di rumah. Pak Deku bercerita bahwa dia sering melihat sesuatu yang aneh di tempat tidurku ketika aku tidur. Karena memang pintu kamarku selalu kubuka sedikit agar ada sedikit cahaya di dalam kamarku. Ia melihat suatu sosok yang kita sebut kuntilanak sedang duduk di sampingku sambil memperhatikanku yang sedang tertidur dengan senyuman di sudut bibirnya. Wajahnya memang tidak terlalu kelihatan jelas karena kondisi kamar yang gelap, dan juga rambut dari sosok itu yang menutupi wajahnya. Aku yang mendengar cerita itu pun sempat merinding dan tidak percaya. Namun ketidakpercayaan itu menghilang saat aku mengalami kejadian itu sendiri. Posisi tidurku itu selalu di pinggir kasur, tidak menempel ke tembok dan menghadap ke jendela. Sampai ketika suatu malam, aku melihat sosok itu sangat jelas, dan sosoknya sama seperti yang Pak Deku bilang. Sosok itu duduk di sampingku, sambil menyisir rambutnya yang panjang dan berantakan. Jantungku langsung berdebar-debar, dan mataku hanya terfokus pada sosok itu. Aku pun ingin berteriak, tapi suara itu tidak keluar dari mulutku. Seketika itu pun terjawab sudah misteri gumpalan rambut yang selalu aku temukan di pagi hari.